Nah, trauma tumpul pun tidak mengenai lensa, tapi akibat benturan keras itu juga bisa menyebabkan akan terjadi katarak. Apalagi kalau trauma yang tajam. Kalau katarak ini tidak ada jalan, satu jalan itu operasi untuk saat ini. Nah, biasanya banyak penderita katarak itu di atas usia lanjut. Seperti ada yang membayang-bayangi. Kok keren banget itu kata-katanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Sahabat sehat di rumah, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai materi Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 20 and 21. Nah, kali ini menarik untuk kita saksikan karena tim Puspa Channel sudah menghadirkan dua narasumber yang dua-duanya sama-sama spesialis mata. Wah, ini tentu tidak biasa Puspa Channel menghadirkan dua narasumber sekaligus yang dua-duanya adalah dokter spesialis. Ini tentu kejutan juga buat sahabat sehat di rumah. Nah, kita sapa dulu. Yang pertama adalah Dr. Hardian Yada Sukma SPM. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik, Mas Yudi. Nah, yang kedua ada Dr. Karnedi yang tentunya sahabat sehat di rumah juga sudah kenal mestinya. Apa kabar, Dr. Karnedi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini dapat memberikan manfaat kepada sahabat sehat yang ada di rumah. Namun sebelum perbincangan kita dimulai, silakan subscribe, like, komen, dan tentunya kalau sahabat sehat di rumah merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share untuk sahabat-sahabat, untuk tetangga, keluarga, dan semuanya supaya yang lain juga ikut mendapatkan manfaatnya dari diskusi kita kali ini. Ini kebetulan ada dua tema ya dokter ya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai penyakit katarak. Tentunya kalau kita berbicara data, katarak ini termasuk penyakit yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Ya. Ada 2,2 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, sebanyak 2,2 juta itu di Indonesia. Nah, bagaimana dokter menanggapi data ini? Dokter Ali dulu. Terima kasih Mas Yudi. Memang katarak sendiri termasuk dari 3 besar penyebab kebutaan di dunia, termasuk juga di Indonesia ya. 3 besar ya dokter? Ya, masuk dalam 3 besar. Nah, itu sangat banyak sekali memang datanya untuk di Indonesia. Nah, kita sebagai dokter mata melalui perhimpunan Perdami juga sudah mengadakan beberapa program yang dirancang untuk mengatasi kebutaan yang disebabkan oleh karena katarak ini. Cuman untuk beberapa tahun terakhir memang agak sedikit terhambat yang mungkin dikarenakan kondisi pandemi kali ini ya Mas ya. 2 tahun sudah menimpa Indonesia ya? Ya betul. Dunia malah. Dunia malah. Ya betul dunia dok. Ya mudah-mudahan segera teratasi kondisi pandemi ini dan kita dari tim mata mudah-mudahan juga berharap kondisi untuk kebutaan yang disebabkan oleh karena katarak ini juga bisa kami tangani lebih lanjut lagi dan bisa menurun angkanya terutama di Indonesia. Kalau di Sumeneb sendiri datanya seperti apa? Kalau kami berdasarkan beberapa data di poli kami ya, Di poli. itu termasuk banyak juga pasien yang disebabkan pasien katarak yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Di antara penyakit mata yang lain, katarak ada di posisi nomor berapa nih kalau di poli mata? Hampir sama sih kurang lebih untuk penyebab kebutaan 3 besar juga. 3 besar. Iya. Nah, sebelum bincang terlalu jauh terkait dengan katarak, saya ingin ke Dokter Karnedi. Sebenarnya apa penyakit katarak ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau penyakit katarak itu merupakan suatu penyakit degeneratif seharusnya, penyakit suatu ada kekeruhan pada lensa, ya. Dan katarak ini penyebabnya macam-macam. Tapi pada umumnya itu pada di atas umur 50 tahun. Tapi pada lansia ya itu termasuk penyakit yang degeneratif seharusnya, penyakit yang kita akan ketemu pada umur-umur di atas 50 tahun ke atas.
Tapi kalau remaja mungkin ada, Bisa. karena katarak itu macam-macam, ya, dan macam-macam dari penyebabnya juga, ya. Penyebabnya pertama akibat dari ke faktor usia tadi, ya, itu paling banyak, ya. Yang kedua penyebabnya ada akibat dari konjenital, itu penyebab katarak sejak lahir. Itu sering kita jumpai pada anak-anak atau yang dikatai Mas Yudi tadi, itu sering pada umur usia muda. Itu yang akibat dari congenital. Yang ketiga itu katarak itu akibat penyakit lain. Misalnya ada kita menderita penyakit diabetes atau hipertensi atau penyakit autoimun yang lain. Yang selanjutnya bisa katarak akibat dari trauma. Nah, ini juga tidak. Trauma juga bisa. Oh, bisa. Maka sering terjadi trauma, misalnya trauma macam-macam, ya, ada trauma tumpul atau trauma yang tajam. Nah, trauma tumpul pun tidak mengenai lensa, tapi akibat benturan keras itu juga bisa menyebabkan akan terjadi katarak. Apalagi kalau trauma yang tajam, misalnya langsung menembus ke lensanya, akan terjadi katarak. Trauma yang dimaksud di sini ini trauma seperti apa? Oh, trauma tadi saya jelaskan, ada trauma yang trauma tumpul, ya. Tumpul itu tidak terjadi kerobekan, misalnya benturan, misal kena kok, misal kena tinju, kena tangan kosong, itu kan trauma tumpul. Nah, itu bisa menyebabkan juga katarak. Kalau trauma yang tajam itu misal kena pisau, kena lidi, sering pada anak-anak kena lidi, mainan yang berbahaya yang ada runcing-runcingnya, itu juga bisa menyebabkan katarak. Akibat dari trauma tajam tadi pada anak-anak, misalnya seperti itu. Nah, tadi ada yang tumpul, ada yang tajam. Ya, ini penanganannya seperti apa ketika mengenai anak-anak trauma tumpul dan tajam? Oh ya. Apakah harus selalu dioperasi? Kalau katarak ini tidak ada jalan, satu-satunya jalan untuk operasi untuk saat ini. Harus operasi. Nah, tapi tergantung tebal tipisnya. Kalau yang dulu, tapi kalau sekarang tidak tergantung tebal tipisnya. Kalau sudah mengganggu misalnya aktivitas, mengganggu sosial, itu kita bisa melakukan operasi. Dok, saya juga membaca, ini ke dokter Ade ya, dok. Saya juga membaca bahwa ada banyak macam katarak. Nah, katarak yang sering terjadi itu katarak yang seperti apa, dok? Tadi sudah dijelaskan sama dokter Karnedi. Katarak sendiri ada memang bermacam-macam. Di antaranya ada katarak yang imatur, yang masih belum matang, atau katarak yang matur, katarak yang sudah matang. Kemudian ada juga katarak yang kongenital, tadi diberitahu sama dokter Karnedi. Atau ada juga katarak yang disebabkan karena trauma, namanya katarak traumatika. Yang banyak terjadi itu di antara sekian itu apa? Sebenarnya proses untuk terjadinya katarak tadi juga sudah dijelaskan. Yang paling sering itu masalah usia, proses degeneratif. Nah, biasanya banyak penderita katarak itu di atas usia lanjut, di atas usia 40 tahun. Nah, itu yang sering kami temukan di Polimata juga kasus yang lansia ini yang banyak. Iya, betul. Memang lansia itu memang lebih rentan terhadap katarak. Sebenarnya setiap manusia itu ada kemungkinan untuk muncul katarak, karena kan dia proses degeneratif tadi saya. Besar kemungkinannya, dok, kalau kita normal dari awal. Ya besar sih, cuman sebenarnya setiap manusia, setiap orang itu ada proses kemungkinan. Cuman ketebalan katarak sendiri itu antara tiap orang itu berbeda-beda. Nah, ciri-ciri fisik itu kalau kita terkena katarak, gejalanya seperti apa? Yang gejala fisiknya, yang tampak dari luar itu seperti apa? Dari pasiennya sendiri kan. Yang pertama sih biasanya dari keluhan. Jadi pasien itu mengeluh penglihatannya menurun, kabur. Nah, seperti tertutup awan gitu dia bilang, atau asap. Jadi seperti ada yang membayang-bayangi. Kok keren banget itu kata-katanya. Ya boleh dikatakan awamnya lebih gampangnya iya. Itu. Maksud saya ini membedakannya dengan yang kira-kira itu adalah rabun sama katarak itu seperti apa kalau kita sebagai awam? Kalau katarak sendiri kan tadi saya bilang ada gejala-gejalanya ya, dari keluhan-keluhannya. Yang tadi itu penglihatan kabur, terus yang kedua kalau kena sinar dia biasanya agak silau.
Nah, itu keluhannya itu biasanya seperti itu, silau. Jadi yang menyebabkan dengan beberapa penyakit yang lain ya dari keluhannya. Terus ada juga sih kalau yang memang benar-benar kataraknya itu matur, itu dia biasanya warnanya putih. Nah, jadi kadang ada orang sudah datang ke poli itu, ini dok ada putih-putih di mata. Putihnya membesar. Enggak, putihnya biasa, dia di area pupil, di bulatan di dalam kornea di tengah itu yang kecil, paling kecil, nah dia tuh terlihat putih gitu langsung. Nah itu. Ya, jadi kalau sudah tampak tanda-tanda seperti itu, sebaiknya kita harus segera periksa atau menunggu apa dulu dok? Ya kalau kami dari tim mata ya harus segera periksa. Nah, jadi harus langsung, jadi jangan sampai kita menunggu ini paling minus, ini paling cuma ragu gitu. Kalau dari kami harus. Rata-rata dengan kondisi seperti apa masyarakat yang datang kataraknya? Jadi kita ngomong di poli kita ya, di poli mata, rata-rata yang datang itu sebenarnya sudah kondisi matang, sudah matur, jadi sudah yang benar-benar penglihatan sudah sangat menurun sekali, dia hanya bisa melihat gerakan tangan, nah, rata-rata seperti itu. Ke dokter Kanedi dulu saya. Ini tindakan, kan tadi dijelaskan bahwa harus dioperasi ya dokter. Nah, tindakan operasi seperti apa yang dilakukan biasanya terhadap katarak? Tindakan operasi katarak itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu bukan dari tahun, dari masa ke masa itu berubah memang. Berubah mulai sejak tahun 40-an 60 itu beda sampai tahun 80-an 2000 sampai sekarang itu beda-beda memang ya. Nah, pertama itu ada namanya ICC, intrakapsular ekstraksi katarak. Ini saya menjelaskan mungkin awam agak tahu sedikit. Dan di era tahun 80 itu berubah menjadi ECCE. Ya, ekstrakapsular katarak ekstraksi. Setelah tahun 2000 memasuki tahun 2000 berubah lagi. Itu ada namanya small incisi, incisi yang kecil. Nah, tapi tetap namanya operasi ya. Yang terakhir ini ada namanya PECO, yang mungkin orang awam mengatakan laser, sebenarnya bukan laser, harusnya itu namanya PECO. Itu kalau yang PECO itu yang paling canggih yang sekarang tanpa jahitan. Nah, itu tindakan operasi yang kita yang dilakukan. Ada 4 step, ada 4 tahap, bukan 4 tahap. Dari zaman ke zaman itu beda. Tapi yang sekarang yang terakhir itu namanya PECO. Nah, ketika kita sebagai pasien ini sudah dioperasi, dok, nah, ini kemungkinan sembuh totalnya gimana? Kalau masalah sembuh total itu memang tergantung, maka kita dalam hal kesehatan tidak bisa menggaransi, oh ini 100%, tidak bisa. Itu memang di samping ya kekuasaan yang di atas ya, kita berbuat sebaik mungkin. Tetapi dengan teknologi yang terakhir ini, itu angka kesembuhannya sangat besar. Nah, dan kalau yang dulu yang tahun 70-an itu dia operasi harus berbaring selama 1 minggu, nggak boleh gerak kanan, nggak boleh kiri, nggak boleh nunduk segala macam, lama ya. Dan jahitannya hampir setengah kornea, itu istilahnya setengah mata itu dijahit. Nah, setelah berubah jadi ECCE, perawatannya semakin nggak sampai 1 minggu lagi, paling 2 hari istirahat istilahnya, dan jahitannya 4-5 jahitan. Dan dengan berubah lagi dengan kemajuan zaman, ada namanya SIK tadi saya sebutkan, itu insisinya kecil, itu cuman butuh jahitan 1 atau 2 jahitan Dr. Edi ya, paling banyak. Para lihat tambah cepat lagi. Terus datang yang terakhir ini, yang PECO tadi tanpa jahitan. Itu hari ini kita operasi, besok udah bisa kalau beraktivitas seperti biasa. Dalam tanda kutip. Luar biasa. Dan di sini tuh mampu ya untuk melakukan. Oh, bisa mampu. Ya. Jadi dengan jenis katarak seperti apapun di Poli Mata RSUD Sumeneb itu sudah bisa menangani ya. Ya, kita ada alat untuk itunya. Kita punya. Tentunya juga sudah berkembang sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Kanedi ya, Dok. Ya, betul. Nah, ini kapan dok sebaiknya? Ini mungkin ke dokter aja. Sebaiknya kapan kita memeriksakan mata ke fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa mata kita ini tetap dalam kondisi yang bagus? Sebenarnya kalau dari kami sendiri, jangan sampai tunggu ada keluhan. Pemeriksaan rutin sebenarnya boleh. Jadi kurang lebih
sekitar 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk berkunjung. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada keluhan, ya harus langsung berkunjung ke poli mata untuk kita evaluasi lebih lanjut kira-kira apa yang menyebabkan munculnya keluhan tersebut. Ya, jadi yang disarankan oleh medis itu 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan sekali kalau tidak ada keluhan. Ya, paling tidak kita kontrol. Itulah pentingnya kita memeriksa kondisi kesehatan mata kita. Ya, betul. Mungkin saya tambah sedikit ya. Silakan dokter. Tadi sudah dikatakan Dr. Adi memang 3-6 bulan. Tapi memang dari programnya Depkes dari zaman tahun 70-80-an itu memang setiap berumur 40 itu sebenarnya sudah dianjurkan. Sudah harus dianjurkan pemeriksaan, terutama tadi melihat keluhan-keluhan apa ada katarak. Yang tidak kalah pentingnya di situ adanya namanya glaukoma, tekanan bola matanya tinggi. Itu sering terjadi pada umur di atas 40. Nah, jadi selain katarak itu juga ada penyakit glaukoma itu ya, jadi tidak ada salahnya bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia, khususnya Kabupaten Sumeneb karena kita RSUD Muhammad Anwar Sumeneb untuk selalu memeriksakan karena di poli mata sudah alatnya sudah canggih dan tentunya sudah mengikuti perkembangan teknologi masa kini ya dokter. Nah, ada batasan nggak dok ketika dulu kita memasuki masa pandemi tindakan operasi di poli mata itu ada batasan-batasannya? Kalau mengenai batasan sih sebenarnya ada tambahan. Jadi kalau seumpama sebelum masa pandemi kita kan ada pemeriksaan tidak terlalu ketat untuk prokes ya. Nah, sedangkan kalau masa pandemi ini ya kita perlu yang pertama prokes kita ingatkan, terutama juga untuk baik dari pemeriksa ataupun dari pasien ya kita harus sama-sama menjaga prokes ya. Terus yang kedua, kalau umpamanya kita akan melakukan tindakan ya ada pemeriksaan tambahan nanti yang mungkin dikhususkan. Jadi kayak contoh pemeriksaan lab yang memang kita harus lakukan, foto dada juga kita sebelum pandemi juga sudah lakukan. Yang ada tambahan yang mungkin pemeriksaan swab anti corona. Nah, itu pasti kita lakukan apabila ada tindakan. Ya. Nah, ini mungkin masuk pertanyaan yang terakhir ya dokter sebelum kita berpindah kepada tema yang lain. Nah, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penderita katarak atau yang mungkin belum mengalami gejala katarak itu seperti apa? Monggo dokter kami itu. Mungkin yang seperti dikatakan Dr. Adi tadi, mungkin tidak ada salahnya kita memeriksa secara rutin ya, apalagi kalau yang berusia 40 ke atas. Itu perlu pemeriksaan rutin ya untuk mohon bisa datang ke poli kita. Ya. Yang kedua, jangan memakai ini obat-obat yang di luar kesehatan yang belum tentu bisa iya itu kadang-kadang masyarakat saya sudah ngasih sirih nah, itu jangan dulu ya. Itu kalau tidak tahu hasilnya bisa berbahaya kan? Iya. Kalau dari dokter Adi sendiri gimana? Sama sih kurang lebihnya kayak dokter Kanedi, tidak ada salahnya kalau kita untuk memeriksakan kesehatan mata kita ke poli mata supaya kita tahu mata kita apakah ada kelainan atau tidak. Ya, jadi intinya adalah sebelum terjadi, mari kita periksakan diri secara rutin, khususnya bagi yang usia 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas. Nah, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan dua spesialis di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Dan jangan lupa untuk sahabat sehat di rumah, saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi. Sekian podcast kita pada pagi ini dengan tema katarak dalam rangkaian acara World Sight Day 2021. Saya Herman Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.